Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep mie goreng. Ini mie gorengnya tapi rodok nyemek ya. Rasanya enak banget, bikinnya juga gampang banget. Pertama-tama kita siapkan mie kuning. Kemudian ini akan kita rebus terlebih dahulu. Untuk merebusnya kita beri sedikit minyak. Dan gak usah lama-lama Flavis. Jadi sebelum setengah mateng kita angkat dulu, karena nanti kita mau masak lagi dengan sedikit air. Jadinya biar nggak terlalu kelembekan ya. Nah kira-kira kayak gini Flavis. Cukup matangnya segini aja, jangan sampai setengah mateng. Ini akan kita sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan untuk bahan-bahan tambahannya. Nah, di sini kita akan pakai sawi sendok atau yang biasa kita bilang juga pakcoy. Ini juga misalnya kalau misalnya Flavis nggak ada, bisa digantikan juga pakai kubis, nggak apa-apa, sesuai dengan seleranya Flavis aja. Atau pakai caisim itu yang biasa juga boleh, nggak jadi masalah. Nah ini karena aku pakai sawi sendok, yang bagian kerasnya kita akan pisahkan ya. Kemudian setelah ini kita akan cuci bersih. Kemudian kita tambahkan lagi toge. Ini togenya yang panjang-panjang biar nanti tampilannya jauh lebih cantik. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi bahan lainnya. Di sini aku pakai bakso. Flavis juga bisa pakai misalnya mau dada ayam, ataupun pakai udang, ataupun pakai sosis atau fish cake, itu juga boleh banget. Sesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah. Nah ini yang gak ketinggalan ada daun bawang. Ini kita potong miring-miring tipis kayak gini supaya nanti lebih cantik juga. Kemudian kita akan sisihkan. Nah setelah ini kita akan siapkan bahan lainnya. Aku pakai tomat. Biasanya kalau aku bikin bakmi goreng atau bakmi godok itu selalu ada tomatnya supaya rasanya lebih seger aja gitu. Ini kan kita potong-potong. Kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan. Kemudian kita siapkan untuk bumbu halusnya ya. Di sini tuh bumbu halusnya ada bawang putih, bawang merah, kemudian kemiri, dan juga ada merica. Kalau sudah halus, ini akan kita sisihkan. Kita siapkan wajan, kemudian beri minyak. Kita akan gongsong terlebih dahulu bumbu halusnya. Kita akan gongsong sampai nanti aromanya harum banget. Setelah ini kita akan cemplungin baksonya terlebih dahulu. Kalau baksonya sudah masuk, kita akan gongsong lagi. Biarkan nanti baksonya mateng. Setelah ini baru kita akan siapkan lagi bahan-bahan lainnya. Ini sudah matang, kita tambahkan lagi air, kemudian ada garam, kemudian ada gula pasir, kemudian ada saus sambal, kemudian di sini aku juga mau pakai kecap manis. Kemudian jangan lupa kasih sedikit saus tiram supaya lebih gurih lagi rasanya. Kemudian setelah ini kita akan aduk sampai rata, biarkan nanti sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, kita akan cemplungin bahan-bahan. Tadi kita awali dengan mie dan juga ini ada sawi sendoknya, bagian batangnya kita masukin dulu karena ini kan lebih keras ya, jadi kita masukin terlebih dahulu. Ini kan kita aduk rata. Setelah kita aduk rata, kemudian kita akan masukkan sawi yang bagian daunnya. Nah tadi kan ini batangnya sudah kita cemplungin, kemudian bagian daunnya kita cemplungin. Nah setelah ini kita akan aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu semua tercampur rata dan mateng. Nah untuk kalau misalnya sudah mau diangkat, kita baru cemplungin tadi ada toge, daun bawang, tomat. Tambahkan juga berambang goreng ya, supaya aromanya itu jauh lebih harum lagi. Kemudian kalau semua bahan ini sudah masuk, masaknya nggak usah lama-lama lagi. Kita tinggal aduk cepat, apinya yang gede. Aduk-aduk seperti ini. Nah ini sudah matang, hasilnya seperti ini. Ini rasanya enak banget, aromanya harum banget. Jadi tekstur mie-nya itu nggak kering tapi rodok basah kayak gini. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan siapkan di meja makan. Ini cocok banget untuk sarapan ataupun untuk makan malam. Yang pasti enaknya tuh maknya pas masih anget-angetnya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep yang simple banget. Ini cocok banget untuk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Kita akan masak udang ya. Kebetulan kita udah lama banget nggak bikin resep masakan udang. Hari ini udangnya mau kita tumis dengan aneka sayuran. Nah ini udangnya mau aku buang kulit aja ya. Kemudian kotoran ada di punggungnya juga kita buang. Tapi bagian ekornya disisain supaya nanti kelihatan cantik aja. Kemudian kita cuci bersih. Setelah cuci bersih kita sisihkan. Kita akan siapkan bahan lainnya. Aku pakai brokoli.
Nah, tumben ya Pak Fikasi itu masak brokoli gitu. Biasanya masakannya itu ndeso tenan, tapi hari ini masak brokoli. Gak apa-apa ya, sekali-kali kita makan masakan sing rodo kelondo-londoan. Nah, ini brokolinya akan kita potong. Ini potongnya sesuai dengan seleranya Flavis aja. Mau gede-gede boleh, mau kecil-kecil boleh. Kemudian ini kalau sudah dipotong-potong, kita akan rendam dulu dengan air. Ini airnya kita kasih sedikit garam. Kemudian ini diamkan kurang lebih 5 menit. Setelah 5 menit kita akan cuci dan bilas sampai bersih banget. Nah, ini hasilnya setelah dicuci bersih. Kemudian kita sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan jamur. Nah, jamur ini sesuaikan dengan selera Flavis aja. Boleh jamur kayak gini, ini jamur kancing namanya. Boleh jamur kuping ataupun boleh jamur apa tuh namanya shiitake dan lain sebagainya, itu juga boleh banget. Kemudian kita akan rebus terlebih dahulu. Brokolinya beri sedikit garam dan minyak. Rebusnya tuh nggak usah lama-lama Flavis, jadi begitu air mendidih cemplung, aduk-aduk, udah angkat. Biar nanti warnanya masih tetap cantik dan rasanya masih enak banget dan masih krius-krius. Kemudian kita sisihkan ya. Setelah ini kita akan siapkan lagi wajan, beri minyak. Kalau sudah panas kita akan gongsong bumbunya sampai nanti benar-benar harum banget. Kemudian kalau misalnya sudah harum, di sini kita akan langsung masukkan udangnya. Nah, ini udangnya akan kita masak sampai nanti mateng dan warnanya itu udah berubah Flavis. Kalau udang itu kalau dimasak dia akan kemerahan seperti ini. Kemudian masukkan jamurnya, kita akan aduk-aduk sebentar. Kalau misalnya dirasa jamurnya sudah setengah matang kayak gini, kemudian di sini kita akan langsung cemplungin brokolinya. Nah, kalau misalnya brokolinya udah masuk Flavis, ini masaknya udah nggak usah lama-lama lagi. Ini kita tambahkan lagi garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Kalau mau tambahkan merica bubuk juga boleh, enggak juga nggak apa-apa. Dah, ini udah matang Flavis. Brokolinya masih kriuk-kriuk, rasanya enak banget, gurih banget. Ini udah nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Maemnya pakai nasi putih anget, wis nggak perlu lauk lain lagi karena udah ada sayurnya, udah ada udangnya. Ini cukup kita maem untuk sarapan ataupun makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep ayam goreng kalasan yang enak banget. Hari ini kita pakainya yang sayap ya, supaya lebih cepat empuk dan tentunya jauh lebih gurih. Untuk bumbu halusnya di sini kita siapkan ada ketumbar, kemudian ada kemiri, ada bawang putih dan juga ada bawang merah. Tambahkan air atau minyak supaya lebih gampang untuk menghaluskannya ya. Kalau sudah halus, di sini kita siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas, kita tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita aduk-aduk. Nah, di sini supaya aromanya jauh lebih harum lagi, kita tambahkan bumbu aromatik lainnya ya. Sini ada daun salam, kemudian ada laos dan juga ada jahe. Nah, ini kan kita gongsong lagi sampai nanti aromanya benar-benar harum banget. Kemudian baru kita masukkan sayap ayamnya. Kemudian ini kita akan aduk-aduk. Biarkan ayamnya sampai kaku dulu, baru nanti kita akan masukkan airnya. Nah, seperti ini Flavis, ini ayamnya sudah kaku. Sekarang kita tinggal masukkan airnya. Airnya nggak usah banyak-banyak ya, karena ini kan sayap, jadi dia cepat empuk banget. Airnya sedikit aja. Nah, kalau airnya sudah masuk, kita aduk-aduk sebentar. Nah, di sini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Di sini kita akan pakai kecap manis. Kecapnya itu sedikit aja, nanti kalau kebanyakan kayak jadi ayam bacem ya. Kemudian tambahkan lagi gula. Di sini aku pakai gula pasir. Kalau Flavis di rumah ada gula Jawa, pakai gula Jawa lebih bagus. Kemudian tambahkan lagi garam. Kalau pakai penyedap rasa juga boleh. Kalau enggak juga enggak apa-apa, rasanya wis enak banget. Kemudian ini kita akan ungkep. Ungkepnya pakainya apinya yang cenderung kecil aja ya, supaya nanti bumbunya benar-benar ngeresep. Nah, kalau misalnya sudah asat kayak gini, ini udah mateng, ini udah empuk banget. Rasanya udah enak banget. Ini akan kita matikan apinya, kemudian kita dinginkan. Setelah dingin baru kita goreng. Atau misalnya Flavis mau simpen di lemari es juga boleh. Jadi nanti misalnya mau goreng, mau maem tuh tinggal goreng 3 atau 4, itu tinggal goreng aja secukupnya. Sisanya disimpan lagi di lemari es. Jadi bisa untuk stok lauk di kulkas ya. Nah, ini kan kita goreng. Nah, untuk gorengnya itu nggak usah lama-lama Flavis, karena ayam goreng kalasan ini dia manis, jadinya cepet banget gosong. Jadi apinya jangan terlalu besar dan gorengnya sebentar aja dan harus sering dibalik. Nah, seperti ini aja Flavis. Ini sudah mateng, warnanya cantik banget ya. Ini rasanya enak banget.
Ini cocok banget nanti kita maam pakai nasi anget, terus ada sambal terasi, terus kalau misalnya Flavis ada tumisan kangkung, mau kangkung tauco, kangkung terasi, atau kangkung tumis, atau cuman kangkung direbus aja, itu rasanya udah enak banget. Yang penting nasinya itu anget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sayur asem. Ini sayur asemnya wong Jowo, tepatnya yang bikin wong Kebumen. Rasanya enak banget, seger banget, beda dengan sayur asem yang kemarin Flavikasi bikin. Itu resep sayur asemnya orang Betawi, dia lebih merah, lebih berempah, dan lebih buket. Sementara kalau resep sayur asem ini lebih bening, bumbunya juga sederhana banget, tapi rasanya sama-sama seger Flavis. Tadi kita sudah siapkan bahan, ada jagung manis, kemudian di sini kita siapkan bahan-bahan lainnya. Di sini aku pakai labu siam. Labu siamnya cukup kita potong-potong. Ini aku potong-potongnya rada kecil, tapi sesuaikan aja nanti dengan seleranya Flavis di rumah. Pokoknya kalau misalnya ada bahan-bahan yang kiranya nanti Flavis mau tambahin selain di resep ini juga boleh, nggak apa-apa. Ini kalau sudah dipotong-potong kita akan sisihkan, kemudian di sini kita akan tambahkan lagi buncis. Nah, kalau misalnya Flavis mau ganti buncisnya pakai kacang panjang juga boleh banget, karena biasanya sayur asem Betawi itu pakainya kacang panjang, sementara hari ini aku pakainya buncis. Kemudian di sini kita siapkan juga cambah dele. Wah, ini nanti akan bikin sayur asemnya jadi makin enak lagi. Kemudian di sini kita siapkan lagi bumbunya. Ini bumbunya ada bawang putih, kemudian kita potong-potong, dan juga ada nanti kita pakai bawang merah. Bawang merahnya juga cukup kita potong-potong. Jadi lebih simple, lebih praktis. Dan kalau Flavikasi bilang itu masakannya itu cuma cemplang-cemplung aja, tapi rasanya seger banget, enak banget, dan juga bergizi. Jangan lupa di sini tambahkan lagi laos. Ini laosnya juga kita potong tipis-tipis aja. Kemudian untuk supaya lebih harum lagi, tambahkan lagi daun salam. Kemudian siapkan air mendidih. Kita akan rebus terlebih dahulu jagung manisnya. Kemudian semua bumbu masuk. Tambahkan lagi gula pasir, kemudian garam. Kalau mau tambahkan lagi penyedap rasa juga boleh, enggak juga enggak apa-apa. Terus yang nggak boleh ketinggalan, ini nanti aku pakai air asam Jawa. Kalau misalnya Flavis ada asam yang masih seger, itu juga boleh banget. Cuman tadi aku cari di pasar nggak ada, ya wis aku pakai asam yang matang aja, nggak apa-apa. Kita rendam dengan air, terus airnya kita ambil. Kemudian kalau sudah mateng, di sini kita akan masukkan labu siamnya, kemudian buncisnya, dan juga cambah delenya. Kalau semua bahan-bahan ini udah masuk, masaknya tuh udah nggak usah lama-lama lagi, biar nanti sayurannya itu masih krius-krius pada saat dimaem. Nah, ini sudah mateng, warnanya cantik banget, rasanya seger banget. Ini udah nggak sabar aku mau maem pakai nasi yang masih anget banget. Mau tambahin ikan asin boleh, ayam goreng boleh, empal boleh, ataupun mau ikan bakar juga boleh. Kalaupun mau tempe goreng atau tahu goreng juga boleh. Wes, rasanya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep ikan asam pedas. Ini bukan asam pedasnya dari Malaysia, Singapura ataupun Melayu ya. Ini ikan asam pedasnya wong Kebumen. Rasanya enak banget, seger banget, juga pedas. Di sini aku pakai ikannya ikan tongkol. Flavis juga bisa pakai ikan tenggiri ataupun pakai ikan kakap merah ataupun kakap putih. Itu rasanya jauh lebih enak lagi. Kemudian setelah ini kita siapkan bumbunya, ada bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting. Nah, kalau di sini aku maunya lebih pedas lagi, aku tambahkan lagi ada cabai rawit merah dan juga cabai rawit hijau. Oh ya, tadi tambahkan lagi kunir sedikit aja ya. Kemudian kita haluskan. Nah, di sini aku menghaluskannya menggunakan chopper supaya nanti teksturnya nggak halus banget. Jadi kayak seakan-akan kayak dicincang gitu. Kalau sudah, di sini kita akan sisihkan dan kita siapkan bahan lainnya. Aku pakai tomat. Ini tomatnya kita potong menjadi bagian kecil-kecil. Boleh tomat merah, boleh tomat hijau, wis saya Flavis saja. Kemudian kita sisihkan. Setelah ini kita siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas, kita akan gongsong bumbunya sampai nanti harum, mateng, dan udah nggak ada bau languknya. Baru setelah ini kita akan cemplungin air.
Kalau airnya sudah masuk, di sini kita tambahkan lagi bumbu lainnya. Di sini aku tambahkan daun salam. Kemudian di sini aku tambahkan lagi gula pasir, garam. Kalau mau pakai penyedap rasa juga boleh, enggak juga nggak apa-apa karena ikan itu udah gurih dan rasanya udah enak banget. Kemudian kalau sudah mendidih, tambahkan lagi air asam. Ini aku pakainya air asam Jawa. Kemudian kita aduk lagi, kita akan masak sampai nanti mendidih lagi. Setelah ini baru kita akan cemplungin ikannya. Nah, ikannya kalau sudah masuk, apinya jangan terlalu besar ya, supaya bumbunya ngeresep dan ikannya nanti nggak hancur. Untuk baliknya cukup 1-2 kali aja. Atau di sini kan ikannya langsung aku cemplungin dalam keadaan basah. Kalau misalnya Flavis mau digoreng dulu itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau aku lebih suka ikan masih basah gini langsung dicemplungin ke kuahnya. Kemudian untuk terakhir kali, kalau misalnya sudah mau diangkat dan ikannya sudah matang, kita cemplungin tomatnya. Kalau tomatnya sudah masuk, ini masaknya nggak usah lama-lama lagi. Ini sudah mateng, rasanya enak banget. Jadi ada gurih, ada sensasi segernya, dan juga ada pedesnya. Nah, ini udah siap kita pakai nasi anget. Tambahin lagi kalau misalnya ada tempe goreng sreng atau tahu goreng sreng, tempe goreng tepung ataupun tahu goreng tepung. Terus kalau misalnya Flavis suka dengan kangkung, itu juga enak banget. Nanti kangkungnya ditumis pakai terasi ataupun pakai bawang putih ataupun pakai tauco. Wis, pokoknya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi seneng banget. Hari ini Flavikasi mau bikin resep iga bakar kecap yang enak banget. Kita kan suka makan iga bakar tuh kadang di restoran, itu kan enak banget rasanya dan harganya juga lumayan mahal. Nah, hari ini kita akan bikin sendiri di rumah, lebih hemat dan juga pastinya lebih enak banget. Kalau di tempat Flavikasi ini iga kayak gini, ini 1 kilonya cuman 70.000 doang dan itu masih murah banget. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bumbu halusnya. Di sini kita pakai merica, kemudian pakai kemiri, kemudian di sini kita pakai bawang putih, kemudian di sini kita pakai brambang, kemudian kita tambahkan lagi jahe dan beri sedikit air atau minyak supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, di sini kita siapkan lagi bumbu lainnya. Di sini kita pakai bawang bombay. Nah, bawang bombaynya itu wajib ada ya. Kalau misalnya Flavis nggak punya bawang bombay, bisa juga digantikan pakai yang onion itu loh, yang kayak mirip bawang bombay, cuman warnanya merah. Itu juga boleh banget. Kemudian setelah ini kita siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas, kita gongsong bumbunya sampai nanti mateng dan harum. Baru setelah ini kita akan cemplungin bawang bombaynya. Setelah bawang bombay masuk, kita akan tambahkan lagi kayu manis. Sekarang kita akan aduk-aduk lagi, kita gongsong lagi sampai semua bumbunya mateng dan aromanya harum banget. Kalau misalnya sudah kayak gini, baru kita akan cemplungin iganya. Nah, ini penting ya, jadi iganya itu nanti jangan langsung ditambahkan air. Jadi kita akan aduk-aduk dulu, atau kita akan masak dulu sebentar sampai nanti dagingnya berubah warna pucat dan sudah kaku. Nah, ini kita akan tutup dulu sebentar. Kemudian kalau misalnya kira-kira dagingnya sudah berubah warna seperti ini nanti baru kita akan tambahkan bahan-bahan lainnya. Nah, di sini kita akan tambahkan lagi kecap. Nah, kecapnya di sini aku pakai kecap kencana Flavis. Ini teksturnya ringan dan warnanya itu enggak terlalu pekat. Kalau misalnya nanti Flavis pakai kecap yang lebih pekat, kayak misalnya kecap bango atau kecap ABC, itu nanti jumlahnya boleh dikurangin dari resep aslinya. Di sini kita tambahkan lagi saus tiram, kemudian ada gula pasir, kemudian garam. Kalau tambahkan penyedap rasa juga boleh. Kemudian setelah ini baru kita akan tuang air. Nah, ini airnya wajib nyemplung kayak gini. Jadi nanti biar bener-bener empuk banget. Nah, cara merebusnya pertama-tama kita akan rebus pakai api besar dulu. Setelah mendidih kita akan kecilkan apinya. Jadi bikin iga bakar itu dagingnya tuh harus empuk banget, tapi tulangnya nggak boleh lepas Flavis. Itu nanti yang bikin dia cantik terus enak. Kemudian kalau misalnya Flavis mau pakai presto juga boleh. Jadi caranya kalau mau pakai presto juga apinya harus agak kecil. Biasanya kadang-kadang
Kalau pakai presto api terlalu besar, nanti dagingnya empuk, terus habis itu tulangnya lepas. Nah, itu nanti nggak cantik lagi. Nah, hasil akhirnya kayak gini. Flaps ini sudah aku rebus selama hampir 2,5 jam menggunakan api kecil. Ini warnanya cantik banget dan dagingnya sudah bener-bener empuk banget. Sekarang kita langsung bakar. Ini bakarnya sengaja pakai bamba supaya nanti aromanya jauh lebih harum lagi. Bisa juga sih pakai kayak teflon itu, cuman dia nanti nggak ada aroma sangit-sangitnya. Biasanya itu yang bikin bakaran tuh jauh lebih enak kalau ada aroma sangit-sangitnya. Nah, ini kan masih ada bumbu bekas ungkepannya. Nah, itu bisa kita olesin pada saat kita bakar iganya. Nah, ini 2-3 kali aja udah cukup. Yang penting kita dapat aroma sangit-sangitnya. Nah, kira-kira hasilnya kayak gini, Flavis. Ini udah cukup kita bakar. Ini aromanya harum banget dan warnanya juga cantik banget. Sekarang kita nggak usah lama-lama lagi, langsung kita sajikan di meja makan. Ini cukup untuk 1 kali makan sak keluarga. Karena gede-gede banget. Ini aku beli tadi sebanyak 1,5 kilogram. Nah, ini kita akan makan pakai sambal terasi. Wis jan, rasanya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah.